Selamat malam semua saudara-saudari di studio. Keluarga kami sangat bersyukur karena bisa bersama-sama dengan kalian dan kita akan belajar lebih dalam tentang kitab Roma dan kita akan melihat apa yang kita belajar dan setelah itu kita sudah masih dalam ada 3 sesi, 3 kunci dalam Injil dan kita akan mengadakan grup diskusi. Dan pemahaman yang salah tentang Injil tersebar ke gereja mula-mula itu menyebabkan Rasul Paulus seharusnya menjelaskan tentang Injil. Ada dua pihak. Keselamatan hanya dari iman, bukan. Keselamatan itu bukan hanya iman, harus ikut hukum Taurat dan sunat dan adat-adat. Kalau kita bisa melihat, mungkin ada di dalam 3 hal yang ini, sunat tidak banyak, tetapi ada 2, hukum Taurat dan adat-adat masih berkuasa di dalam banyak gereja-gereja. Mereka bilang percaya Yesus Kristus untuk keselamatan mereka, dan setelah itu siapa yang itu menjaga keselamatan kita harus perbuatan baik. Jadi bukan itu firman Tuhan bilang. Dan Rasul Paulus seharusnya menjelaskan di dalam Injil ada 3 kunci. Yang pertama, kekuatan Allah. Yang kedua, kebenaran. Ketiga, murka Allah. Jadi minggu lalu kita sudah melihat bahwa dari manakah datang kuasa yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa? Bukankah semua ini? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kita seharusnya melihat itu sidang di sidang Indonesia. Siapa yang membuat keputusan final? Hakim. Allah Tuhan kita itu adalah hakim yang kudus. Dia seharusnya bilang, kamu benar. Jadi kita harus melihat bagaimana Tuhan melihat seorang yang benar. Dan banyak orang berpikir bahwa kita harus membuat sesuatu yang baik, harus ikut semua hukum Taurat, maka kita bisa menjadi seorang yang dibenarkan oleh Allah. Tetapi Rasul Paulus bilang begini, kalau dia pasal 3 ayat 17, maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Lihat, siapa yang dibenarkan oleh Tuhan ditulis Abraham, Kejadian pasal 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi 430 tahun kemudian setelah kejadian pasal 15:6, hukum Tauratnya itu muncul. Jadi Rasul Paulus bilang bukan hukum Taurat. Dan berikut kita akan melihat apa itu kebenarannya yang muncul dinyatakan di dalam Injil. Kita Roma pasal 1 ayat 17 berbunyi begini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Ada 3 pertanyaan kita akan melihat. Yang pertama, apakah tertulis di dalam Alkitab memperhitungkan hal apa yang Allah anggap sebagai kebenaran? Yang kedua, bagaimanakah kebenaran Allah dinyatakan di dalam Injil? Apa yang terjadi jika seorang tetap pada pemahaman yang salah dan tidak memperbaikinya? Ini 3 hal itu yang penting
Yang pertama kita bisa melihat Kejadian pasal 15 ayat 6, Tuhan sudah bilang kepada Abraham saat apa? Sebab lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa yang pertama percaya. Dan yang kedua, siapa yang itu memperhitungkan? Itu Allah. Memperhitungkan saat Abraham percaya kepada Tuhan sebagai apa? Kebenaran. Itu yang pola. Ya. Yang penting tidak berubah selama-lamanya. Tetapi siapa yang itu mengubahkan ini? Itu bangsa Israel dan iblis selalu mengubahkan firman Tuhan. Ya. Tetapi firman Tuhan sudah bilang kepada semua orang yang mendengar dan melihat hanya percaya kepada Tuhan. Dan bagaimanakah kebenaran Allah dinyatakan di dalam Injil? Kita Roma pasal 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kita seharusnya melihat Allah sebagai yang maha kasih, Allah sebagai maha kudus. Saat manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sebagai maha kuasa, dia bisa membiarkan semua manusia yang jatuh dalam dosa, menghakimi mereka, dan dia bisa menciptakan manusia baru. Dia menciptakan alam semesta yang baru. Tetapi itu seperti melawan maha kasih. Ya, bagaimana Allah yang maha kasih bisa membiarkan orang-orang yang jatuh dalam dosa? Oleh sebab itu, Tuhan merencanakan itu memang manusia dan iblis-iblis sampai malaikat-malaikat tidak bisa membayangkan bagaimana Tuhan bisa melakukan kehendak seperti itu. Siapa yang Tuhan kirim? Anak tunggal Allah Yesus Kristus untuk membayar hutang dosa. Setan iblis pun dia tidak bisa berpikir sampai begitu. Dia bisa melihat bahwa, oh, bagaimana Yesus Kristus datang ke dunia. Kita Roma pasal 3 ayat 26 bilang, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Setan tidak bisa berpikir sampai Tuhan akan hanya biarkan Yesus disalibkan anak tunggal Allah hanya untuk mengampuni semua dosa-dosa manusia. Ya, jadi saat Yesus Kristus disalibkan, Tuhan sebagai Maha Kasih dan sebagai Maha Kudus, semuanya itu dibenarkan, nyata-nyata. Yang ketiga, apa yang terjadi jika seseorang tetap pada pemahaman yang salah dan tidak memperbaikinya? Kalau kita melihat kitab Roma pasal 10 ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Bangsa Israel, mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tapi, aduh kasihan, tapi tanpa pengertian yang benar. Walaupun mereka sangat bergiat, tetapi apa yang mereka percaya itu salah. Jadi kita seharusnya melihat bahwa
Apa yang kita percaya, apakah ini benar atau tidak? Kalau salah, walaupun mereka sangat bergiat, tidak akan berhasil. Kasihan. Dan mereka sangat keras kepala bahwa walaupun firman Tuhan, kita berkata benar, tetapi mereka, oh tidak, saya sudah belajar ini sepanjang hidup saya tidak mau perbaiki. Bangsa Israel seperti itu. Kita bawa pasal 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka bohong, mereka sombong, keras kepala. Bahwa mereka berpikir bahwa, saya bisa mendirikan kebenaran sendiri. Tapi firman Tuhan bilang apa? Kita sebagai manusia tidak bisa, harus mengakui bahwa kita lahir di dunia sebagai budak hamba dosa. Tetapi mereka tidak mau perbaiki. Oleh sebab itu, pasal 5, 10 ayat 5 apa? Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Lihat, kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Tetapi sebelum itu apa? Yesus Kristus seharusnya menggenapkan semua hukum Taurat. Jadi hukum Taurat bilang apa? Untuk mengampuni atau menyucikan semua dosa. Ibrani pasal 10, 9 ayat 22 berbunyi begini. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau kita mau membayar semua hutang dosa kita, kita seharusnya memberikan hidupnya kita dengan darah. Tetapi kita tidak mampu, tidak bisa melakukan hukum ini, tidak bisa menggenapkan hukum ini. Oleh sebab itu, firman Tuhan bilang apa? Itu Roma pasal 2 ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Ingatlah apa yang kita belajar. Siapa yang itu melakukan hukum Taurat? Yesus Kristus. Tuhan sudah memberitahukan semua orang yang membaca firman Tuhan. Tetapi mereka membinasakan, menghinakan firman Tuhan. Maka mereka bilang, oh Tuhan, pengorbanan Yesus Kristus tidak cukup. Saya masih orang berdosa. Tidak. Mereka sombong. Mereka keras kepala. Mereka menghina pengorbanan Yesus Kristus. Nanti pasti mereka akan dapat hukuman yang kekal. Karena Yesus Kristus melakukan hukum Taurat. Bagi kita semua, dia menggenapkan hukum Taurat dengan darahnya dia dan tubuhnya Yesus Kristus, anak tunggal Allah. Dan Yesus Kristus berkata, Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadanya kalau tidak melalui aku. Hanya satu jalan. Lihat, keselamatan yang diperoleh melalui iman adalah satu-satunya cara untuk dinyatakan benar oleh Allah. Yang kedua, keselamatan ini bukanlah sesuatu yang bisa kita dapatkan melalui usaha kita sendiri. Kalau kita bisa dapat keselamatan dengan usaha kita, bagaimana kita bisa bilang ini kebenaran atau keadilan Allah? Melainkan ini adalah karunia Allah. Dan sangat bahaya ini. Disinilah bangsa Israel dan seorang yang melakukan kesalahan benar,
karena pemahaman yang keliru. Ada banyak teman-teman masih mereka percaya yang keliru, pemahaman yang keliru. Ini yang kedua. Jadi yang terakhir, Rasul Paulus dia mengingatkan kembali bahwa kekuatan Tuhan dan kebenaran Tuhan, kalau mereka tidak percaya dua-duanya, ada murka Allah atas mereka. Apakah kalian berpikir bahwa murka Allah itu hanya sebuah dongeng? Sekarang masa ini banyak orang berpikir seperti ini. Dan juga agama-agama yang lain, mereka mungkin membohongi orang-orang. Jadi Tuhan bilang, pasti ada murka Allah atas sebuah orang berdosa, orang belum dilahirkan kembali. Tetapi agama Kristen pun mereka bilang apa? Mungkin. Karena mereka bilang itu urusan Tuhan. Jadi kita seharusnya bertemu Tuhan dan Tuhan akan memutuskan final. Ah, sudah terlambat. Tidak. Firman Tuhan sudah berkata berlibu-libu kali bagaimana kita bisa diselamatkan dari hukum yang kekal. Tapi mereka bilang mungkin. Dan mereka mengajar, oh ya, kalau kalian berusaha, kemungkinan besar tidak akan masuk. Jadi Tuhan bilang apa? Pasti kalian akan masuk ke neraka. Itulah yang Tuhan bilang. Roma pasal 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelariman manusia yang menindas kebenaran dengan kelariman. Dia menindas kebenaran dengan kelariman. Murka Allah nyata. Itu bukan dongeng. Jadi kita bisa melihat Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Langkah demi langkah Tuhan menjelaskan bagaimana manusia kalau percaya, tidak percaya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu belas besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul? Dan yang berikut, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus Kristus datang ke dunia yang pertama, itu ayat 17. Bukan menghakimi dunia, tapi menyelamatkan oleh Dia. Tetapi lihat itu Yohanes pasal 3 ayat ini di 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Betul? Tetapi dia, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi ada dua pihak, percaya dan tidak percaya. Tidak percaya telah berada di bawah hukuman. Jadi, apakah kalian masih berpikir murka Allah itu hanya sebuah dongeng? Saya sungguh-sungguh tidak. Itu benar sekali. Nyata. Wahyu 20 ayat 15 berbunyi begini. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi kita harus melihat. Sekali lagi, Yohanes pasal 3 ayat 36 mengingatkan kembali barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.
Murka Allah tetap ada. Dan Yesus Kristus akan kembali kedua. Yang pertama, Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan orang yang percaya atau a- menaati apa yang Yesus Kristus melakukan. Tetapi saat dia datang ke dunia yang kedua, inilah yang terjadi. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7. Pada waktu Tuhan Yesus dari surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api dan bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Saat kalian memberitahukan Injil, kalian mungkin sudah mengalami kes- pengalaman yang ini. Mereka sungguh-sungguh tidak mau mendengar, tidak mau mengenal Allah. Sangat keras kepala. Ya. Jadi mungkin saat kalian memberitahukan Injil, kalian bisa merasa, ah, putus asa, marah. Mengapa mereka membiarkan kabar baik yang Tuhan biar. Jadi kalian bisa merasa, itu yang hatinya Tuhan. Pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghakimi mereka. Karena mereka tidak menaati Injil Yesus Kristus. Tuhan sudah memberitahukan apa yang Yesus Kristus membuat jalan yang benar. Tetapi mereka menolak dua-dua. Dan pastinya ini akan terjadi. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9. Pada mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan lama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Keluarga kita, teman-teman yang kita belum mendengar firman Tuhan, belum dilahirkan kembali, murka Allah atas mereka. Dan mereka pasti akan melihat kita di neraka. Sama seperti yang buka ini. Kalian sudah mendengar tiga kunci di dalam Injil. Kekuatan Allah, kebenaran Allah, dan murka Allah. Dan Rasul Paulus, inilah yang kesaksian dia, inilah yang komitmen dia. 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena Rasul Paulus semakin lama dia menggali, mengenal Tuhan tentang Injil dan murka Allah, dia tidak bisa tahan. Karena sangat bahaya. Dia tidak mau satu orang pun masuk ke neraka. Sama seperti Tuhan bilang 1 Timotius pasal 2 dan 4. Dia mau semua orang mendengar Injil dan tidak masuk ke hukum yang kekal. Dan Rasul Paulus sekarang menantang kita. 1 Tesalonika pasal 2 dan ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Kalian sudah mendengar Injil. Dan sekarang Tuhan mempercayakan kalian. Kita mempunyai tanggung jawab memberitakan Injil kepada semua orang. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena saat kita menjadi anak Tuhan, kita sudah mempunyai hidup yang kekal dan Tuhan mencukupi segala sesuatu. Kita tidak mengemis apa-apa pun untuk kehidupan kita. Tetapi Tuhan mempercayakan ini kepada siapa? Kepada kita. Kalau kalian tidak memberitahukan Injil, nanti teman-teman dan keluarga kalian,
mereka akan masuk ke neraka. Inilah yang tiga hal kita seharusnya mengingat dan kita berumah terus akan menjelaskan yang ini kekuatan Allah, kebenaran Allah, dan juga murka Allah. Jadi dalam grup diskusi kalian bisa menjawab empat pertanyaan yang ini dan saya minta mungkin Pak Upi merekam semua jawaban mereka, maka saya bisa mengerti bagaimana mereka bisa memahami. Terima kasih, inilah kelas hari Rabu.